Ya, teman-teman semua, ini ulah netizen ya yang kerjaannya membuat ngakak gitu. Jadi ada berita mengenai perang Israel dan Iran ya. Tapi lucunya ada yang menimpah tulisan tersebut gitu, disangkut pautkan dengan ijazah Pak Jokowi. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita hiburan sejenak gitu daripada harus tegang terus ngobrolin soal ijazah. Sekali-kali ini kita ikutin alur plesetan netizen. Ya, kita bisa lihat langsung ya di akun X. Ini tweetan dari Murtadah Bangke. Ini siapa yang ngedit, woi katanya. Di sini terlihat ya ada Netanyahu dan juga Presiden Iran. Netanyahu, perang Israel-Iran akan berakhir jika Jokowi tunjukkan ijazah asli. Ini kurang ajar banget. Ini kurang ajar banget ini, siapa ini yang nimpah tulisan. Karena kita lihat banget di bawah ini ya ada tulisan yang benar gitu ditimpah dengan tulisan yang bikin ngakak teman-teman semua. Apalagi kemarin itu kan tim hukum, kuasa hukum dari Pak Jokowi mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi dikeluarkan ini pasti akan chaos katanya. Ngeri kali ya. Bisa jadi nih kalau dikeluarin, wah perang pun bubar. Aduh kocak pokoknya netizen. Nah kita lihat komentar di bawahnya ya. Parah nih kata. Ini lagi nih. Waktunya gue mengeluarkan meme ini katanya. Kita lihat. Jokowi murka kepada tukang timpa. Jokowi kalau nimpa dipikir mas. Mau nimpa apa bikin hoax katanya. Ini pasti gak bener juga ini beritanya nih. Aduh netizennya kadang-kadang ya bikin lucu aja ya, ini sebagai hiburan saja guys, jangan terlalu kita terlalu tegang gitu ya. Lalu ada yang berkomentar marah-marah guys, kadrun sampah, jangan bikin opini murahan, kalian dan para ternaknya unta Yaman sampah, kau dengar ya, sampai kapanpun bosmu itu jadi sampah terus katanya. Makanya gue lucu ya, kenapa kalau ada orang yang satir kepada Pak Jokowi gitu ya, terus langsung dikomentarin sama yang katanya termul itu, tapi dengan menyangkut pautkan Pak Anies Baswedan. Ini kan arahnya ke sana nih, Yaman dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan. Kocak kan? Kenapa harus emosi sih? Kan santai aja bisa gitu loh. Nah ini ada juga yang komentar nih, pihak Jokowi, jika celana dalam dibuka ke publik bisa chaos. Ini bener, kalau celana dalam dibuka, chaos itu, chaos, ngawur ini. Difitnah saya diam, dijadikan meme saya diam, ditahan doksil saya akan lawan. Ini maksudnya apa ya guys? Gue nggak paham nih. Bukannya pihak UGM udah menyatakan asli ya ijazahnya, udah menyatakan. Aduh netizen tuh ada-ada aja ya, kadang-kadang ya itulah bikin kita ngakak gitu. Oke teman-teman semua, bagaimana komentar netizen? Kita lihat videonya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ya gue nggak tega deh, kasihan lah bener ya. Kayaknya nggak tenang banget hidupnya nih Pak Jokowi ini ya. Padahal mah kan udah pensiun, udah tinggal nikmatin ya kan. Tanah dapat hektaran, uang tunjangan ada ya. Tapi gelisah. Tambah lagi ya kan penyakit kulit. Iya. Aduh pak, kenapa sih pak? Ya, kok bisa begitu pak? Kalau kata Pak Ustadz kan begini, saya mah dengar Pak Ustadz aja. Kalau rezeki berkah itu katanya hidupnya tenang, adem, tentrem, banyak yang doain, ya, yang baik-baik. Ini kok kebalikan ya pak? Karena baru kali ini nih ya, ada seorang mantan pemimpin yang dihujat habis-habisan sama rakyatnya. Jadi ya introspeksi diri lah pak ya. Saya mendengar ada statement dari para pengacara Jokowi ya, bahwa Pak Jokowi sekarang dikriminalisasi. Saya bingung, itu statement apa ya? Sebelumnya juga kalau ada juga statement dari pengacara Jokowi itu bahwa kalau ditunjukkan ijazah Jokowi ada 2 poin ya, akan terjadi chaos, kerusuhan, kegaduhan. Kok dibengkok-bengkokkan logika yang sangat sederhana ya. Terus dibandingkan kalau nanti semua pejabat, menteri, gubernur, bupati dan masyarakat sipil diminta untuk menunjukkan ijazahnya,
nanti akan menciptakan chaos, bingung saya. Nggak apple to apple gitu loh. Ya, yang kita minta ijazah Jokowi itu sebagai presiden yang dipakai untuk capres 2 periode. Ya. Gitu loh, apple to apple. Kalau gitu minta yang masih hidup. Coba ijazahnya Bu Megawati, ijazahnya Pak SBY, itu baru apple to apple. Kok ijazah masyarakat sipil nggak pejabat publik? Aneh. Ya. Harusnya kan apple to apple. Harusnya minta juga dong ijazahnya, tunjukkan ijazahnya Bu Mega dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang masih hidup. Ya kan? Gitu baru apple to apple. Mereka kan pernah menjabat sebagai presiden gitu. Bukan masyarakat sipil, harus apple to apple. Loh, pansos bagaimana? Dia mengatakan bahwa ijazah 2012 itu dibuatnya itu ya waktu mau maju Pilgub DKI dan Pilpres itu dibuatnya di Pasar Pramuka. Ini kan lucu buat saya gitu. Karena saya itu ada pelaku langsung ya waktu 2012 pemilihan gubernur Pak Jokowi dan Pak Ahok itu. Saya di tim kampanye beliau gitu. Jadi paham betul. Dan orang-orang yang disebutkan oleh oknum tersebut yang mau pansos itu, itulah teman-teman baik saya gitu loh. Dan saya berinteraksi pada saat itu. Berarti Bang Aswan sendiri melihat dokumen-dokumen resmi Pak Jokowi, begitu maksudnya Bang? Kalau dokumen resmi itu bukan di divisi kita, itu langsung di bidang di sekretariat. Ya waktu itu pada ada Pak Pras sebagai pada saat itu dia bendahara ya, ada Boy Sadikin ya sebagai ketua. Ya, mereka lah yang tahu itu. Ya kan, kita ini adalah bagaimana mengarrange ya kampanye-kampanye beliau itu dan juga menerima masukan dari luar dan kita yang menggodok semua sehingga beliau itu bisa ke sana, bisa ke sini. Itulah awal belusukan terjadi situ di tim sosialisasi kampanye. Tapi kan yang menjadi cukup menarik bagaimana kalau kata Bang Andi Aswan ini ada pansos-pansos yang hadir. Nah, salah satunya adalah dari Universitas Kedokteran UGM sendiri, Dr. Tifauzia yang kemudian menyatakan bahwa foto KKN Pak Jokowi kok wilayahnya beda dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Yang dipersoalkan itu bukan punya ijazah atau tidak punya ijazah. Ya kan Pak Jokowi pernah bilang tuh, ijazah tidak penting, yang penting skill katanya. Ya setuju. Bahkan Mas Sujiwo Tejo itu dalam sebuah acara katanya, ijazah itu jangan didewa-dewakan. Ya, para nabi itu katanya tidak ada yang punya ijazah. Aduh, tinggi banget dah gitu perbandingannya. Setuju banget bahwa ijazah itu bukan berhala. Akan tetapi yang kita persoalkan adalah kita membutuhkan kejujuran. Para nabi itu akhlaknya mulia, berakhlak mulia. Bahkan nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat julukan waktu sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Di banyak kesempatan sumpah-sumpah itu menjunjung tinggi kejujuran dan sumpah prajurit misalnya. Di kedudukan kejujuran dengan sumpah prajurit yang bersama. Menjunjung tinggi kejujuran dan sanggup menguasai diri. Kejujuran ini yang dibutuhkan, bukan ijazahnya. Banyak orang yang tidak punya ijazah sarjana, tapi mempunyai kualitas yang baik, tapi dia jujur bahwa saya tidak sarjana. Contohnya misalnya yang lagi rame kan Bu Susi itu dalam sebuah forum discussion bersama orang-orang asing itu, moderator orang asing. Waduh, Bu Susi bahasa Inggrisnya begini, materi yang disampaikan itu daging semua ibaratnya. Tapi beliau jujur gitu bahwa ngakuin SMA aja nggak tamat. Yang dibutuhkan itu bukan ijazahnya, itu asli atau tidak, tapi jujur, akhlak mulia, attitude. Di taruna kita dulu, kejujuran itu nomor 1. Kalau kejujuran ini sudah runtuh, yang lain hancur. Kalau dari awal sampaikan bahwa saya, katakanlah, cuman tamatan SMP dan kemudian kursus, nggak ada masalah. Ya, kemudian Bapak mencalonkan diri, diusung oleh partai-partai mencalonkan diri sebagai wali kota misalnya, kemudian prestasi yang bagus sekali, dibawa ke Jakarta di gubernur, sembari kuliah misalnya, sambil jadi gubernur kuliah,
di UT gitu, terbuka atau pakai online kan jarak jauh, bisa kemudian Bapak dapat S1, nanti ngambil S2 dan seterusnya. Tapi awalnya kejujuran, nah itu baru hidupnya sederhana, merakyat, datang dari rakyat kecil, kemudian jadi orang dan hidup tetap. Ini ya maaf ya, gaya hidup keluarga Bapak itu tidak mencerminkan rakyat kecil. Periksa kandungan aja pakai private jet ke Amerika. Tas-tas yang digunakan oleh ibu, branded semua, harganya ratusan juta. Ya, gitulah ya. Dan tidak mewakili rakyat kecil gitu. Apalagi ditambah dengan tidak jujur. Belakangan ini ditemukan ijazahnya ternyata katanya tamatan dari Pasar Pramuka. Gitu loh Pak. Jadi bukan masalah ijazah atau tidak, tapi jujurnya ini loh yang dibutuhkan. Termasuk juga nanti putra-putri Bapak. Itu. Kalau emang tidak tamat SMA, bilang tidak tamat SMA. Apa adanya. Dan rakyat ngerti kok. Kemudian nanti nyokolahkan lagi SMA. Pasar Pramuka kebakaran. Setahu gue di sono pasar itu pasar percetakan dah. Percetakan undangan, percetakan kayak orang ngeprint. Ya nggak tahu ya kalau ada pembuatan ijazah palsu. Tapi kenapa kebakaran ya? Itu kan yang menjadi pertanyaan, kan begitu? Enggak? Nah, pasar gue itu pasar bukan kayak pasar pasar kuliner atau yang masak-masak bagaimana. Heran gue juga sekarang mah, zaman sekarang ya. Pokoknya giliran ada TKP yang untuk menutupi bakar gitu loh. Kayak kemarin Kejaksaan pernah kebakar, ya kan? Nah, apalagi tuh untuk barang bukti dimusnahkan gitu. Hebat. Gue nggak paham ya apa yang ada di pikiran termul ini ya. Dari zaman dulu, zamannya Bang Bakti ya, yang mereka gaungkan adalah yang mendalilkan, yang membuktikan. Sampai saat ini gitu. Di zamannya Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan ya. Yang mereka gaungkan tetap sama, yang mendalilkan, yang membuktikan. Hei termul ya, kurang apa ya? Padahal Roy Suryo dan kawan-kawan sudah berusaha membuktikannya dengan mendatangi kampus UGM ya, menyambangi rumah Pak Jokowi ya. Dan bahkan akhir-akhir ini ya, Rismon itu menyambangi rumah Pak Gasmujo ya. Dan akhirnya mendapatkan jawaban yang memuaskan ya. Memuaskan kami ya, bukan memuaskan termul. Bang Rismon, gua suka gaya lu. Lanjutkan. Tapi tolong ya itu Pak Gasmujo diawasi ya, dilindungi ya, dipantau ya. Takutnya terjadi apa-apa ya. Ya takutnya ada intimidasi atau gimana gitu ya. Soalnya terlihat dari mimik mukanya yang sangat ketakutan gitu, seperti ada tekanan ya. Oke lah, mungkin termul-termul gak bakalan paham ya, gak bakalan masuk di otaknya ya. Dengan pemaparan Roy Suryo dan kawan-kawan ya, terkait kejanggalan-kejanggalan ijazah, ya, kejanggalan-kejanggalan skripsi, ya mungkin terlalu rumit ya, nggak bakalan masuk di otak termul-termul. Tapi kan ini ada bukti ya, yang sangat nyata, sangat mudah ya untuk dipahami ya. Orang-orang awam pun akan menilai, oh ternyata selama ini bohong gitu. Ya, setelah mendengar pengakuan dari Pak Gasmujo ya. Dan ini diperkuat oleh istrinya bahwa memang Pak Gasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi ataupun dosen pembimbing akademisnya Pak Jokowi ya. Masa sampai sini aja nggak paham sih kalian termul? Ya ini sangat gampang gitu loh. Sangat mudah untuk dipahami. Masa sudah jadi wali kota, sudah jadi gubernur, sudah jadi presiden 2 periode, gak mungkin ijazahnya palsu. Itulah senjata klasik yang selalu digaungkan oleh termul-termul ya.
Dan ternyata akhir-akhir ini ketahuan ya. Ijazahnya Mulyono itu dibuat di Pasar Pramuka ya. Saat Mulyono nyalon gubernur. Jangan memprovokasi kekeosan, padahal ini hal yang biasa saja. Menunjukkan ijazah itu kan kayak kita ketika diterima di suatu perusahaan. Orang HRD-nya minta kita menunjukkan ijazahnya. Setelah itu HRD-nya melihat dan meyakini ijazah kita asli. Kan nggak ada persoalan, selesai. Nice. Seorang presiden kan dipilih oleh rakyat. Nah rakyatnya, kita ini ibaratnya HRD-nya gitu. Kan simpel banget itu. Dalam kasus di pilkada juga ada tendensi perselisihan ijazah calon kepala daerah. Beberapa kasus tuduhan ijazah palsu di MK diputus MK, nggak ada chaos tuh. MK memutuskan ijazah bupati terpilih Gorontalo Utara karena tidak terbukti ijazahnya palsu. MK juga pernah memutuskan pilkada Palopo diulang karena pemenangnya terbukti menggunakan ijazah palsu. Kedua putusan itu dianggap dan ditanggapi sebagai hal yang biasa saja. Di sebelah mana chaosnya bocil? Biasa saja kalau misalnya benar ijazah Jokowi diketahui ijazahnya palsu, kan tinggal dipertanggungjawabkan kebohongannya itu. Kalau Jokowi yakin asli, Jokowi juga sudah melaporkan ke polisi karena merasa dicemarkan nama baiknya dan merasa difitnah. Hak Jokowi sudah diakomodir. Orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi juga sudah siap mempertanggungjawabkan termasuk siap dihukum. Ini kok dibilang akan chaos. Chaos sebelah mananya? Coba kita renungkan baik-baik maksud dalil chaosnya Yakub ini. Kalau ternyata ijazah Jokowi itu asli, kan nggak ada chaos. Kita malah bangga punya presiden yang bisa menunjukkan kalau ijazahnya asli. Kalaupun misalnya nih ijazah Jokowi palsu, juga nggak akan chaos negara ini. Yang chaos mungkin Jokowi, mungkin pendukungnya, dan khususnya keluarga Jokowi. Itu pasti. Apa alasannya? Jokowi kan sudah nggak jadi presiden, sudah nggak penting-penting amat. Ini sama persis yang dikatakan Luhut Panjaitan, bahwa menyoalkan ijazah Jokowi itu sesuatu hal yang nggak penting. Orang yang menyoalkan sakit jiwa. Sakit jiwa di mana? Terus kata Luhut lagi, supaya Prabowo nggak dibebani pikiran yang nggak perlu. Prabowo itu kan presiden. Memang tugasnya dibebani pikiran untuk beresin rakyat dan negara ini. Nice. Omongan Luhut ini juga kebolak-balik. Ini kan soal transparansi. Bukannya Jokowi juga dulu yang mengajak pemerintah harus transparan dan terbuka, tidak korupsi. Katanya Jokowi selalu mikirin rakyatnya. Ini rakyatnya menyoalkan atau menanyakan ijazahnya Jokowi palsu atau tidak palsu, atau asli. Kenapa Jokowi jadi penakut gini? Kata orang Jokowi ini orangnya pemberani. Itu kata Prabowo, sohibnya. Prabowo bilang, kadang-kadang saya sebagai mantan tentara, aku lihat beliau ini tidak pernah Kopassus. Tidak pernah, tapi keberaniannya mungkin melebihi semua jenderal. Melebihi semua jenderal. Kurang hebat apa coba Jokowi kita ini? Pemberani, memikirkan rakyat, menyebar bansos pada saat pemilu. Kurang mikirin rakyat di mana coba? Lah ini kok disuruh nunjukin ijazah saja kok malu-malu dan dibilang chaos. Kecuali kalau ternyata ijazah Jokowi itu palsu atau ini tanda-tanda ijazah Jokowi memang palsu. Dian Sandi Utama, nggak usah pakai uji forensikan mana Jokowi, mana teman-temannya, mana yang asli, mana yang palsu. Dari sini ayo kita belajar goblok saja. Foto ini ya, kamu ngupload kan foto ini, betul? Kita teliti bareng-bareng aja lah. Di sini forum terbuka. Saya buka kolom komentarnya. Ditunjukkan bahwa di anak panah ini diduga fotonya Jokowi. Dan saya ajak mata Anda, mata netizen semua biar jeli, biar teliti.
fokus ke tulisan belakang yang sepertinya dipasang pakai papan. Nek wong Jawa ngarani blabak, triplek. Ada tulisan Gosono. Saya zoom lagi ya. Nah, ini dia rumah tertulis dari triplek saka blabak nek wong Jawa omong. Kepala Desa Gosono, Kecamatan Wonosegoro. Ora tak edit, iki fotomu mau sing mbok upload neng Twitter. Aku orang edit. Iki ono. Di bawahnya diduga ini adalah Jokowi. Pertanyaan saya, sepertinya foto ini juga nggak pakai kacamata. Yang pertama itu ya. Terus saya cuman fokus ini loh, Kepala Desa Gosono. Sedangkan si Mulyono sendiri keluar dari mulutnya, dia juga masih hidup sekarang orangnya, bilang ketoyan. Dian Sandi Utama, ayo kita berpikir goblok saja ya. Yang bener ketoyan apa Gosono apa goib? Saya pikir orang yang jadi politikus itu cerdas semua. Ternyata banyak yang goblok karena menjadi penjilat. Saya nggak ngedit. Saya cuman modal foto ini diupload Dian Sandi selaku kader PSI. Dah kan? Nggak saya otak-atik sesuai dengan postingan. Ini fotonya sama kan? Nah, terus tadi Jokowi bilang KKN-nya tahun 1985, sedangkan Bareskrim sudah lebih dulu membikin klarifikasi, membikin statement, membikin berita acara bahwasanya Joko Widodo melakukan KKN pada tahun 1983. Jokowi bilang, saat ditanya wartawan, dia bilang KKN di Desa Ketoyan pada tahun 1985, lebih tepatnya awal tahun 1985. Kalian para netizen nggak usah pusing wong sing ngomong ki ya wong cangkem mencela-mencele. Nek wong omong mencela-mencele ngene iki ning desaku kuwi wis diasap boto. Nek ora wis didoni cangkeme, ya wis ngono wae.